Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Tadi kita sudah berbicara soal masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Misalkan aja adalah soal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur di Malaysia. Bagaimana Bawaslu melihat soal PPSU ini? Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur adalah rekomendasi Bawaslu. Kita melihat dari proses awal ya. Misalnya ketika pos di di surat suara pos yang tercoblos itu diindikasikan surat suara pos. Yang ada videonya yang beredar. Kami kemudian melakukan review terhadap semuanya. Akhirnya Panwas Kuala Lumpur melaporkan bahwa pada saat penetapan DPT itu terjadi permasalahan. Misalnya ada 400 atau 500 ribu DP4 masuk ke dalam PPLN, kemudian dicek oleh teman-teman PPLN. Kemudian tetapkanlah DPT 440 ribuan kalau tidak salah di situ. Kemudian yang terverifikasi ya, itu hanya 60 ribuan, 68 ribuan. 64 atau 68 ribu. Dan kemudian yang lain belum terverifikasi, tidak terverifikasi. Kalau demikian maka akan ada permasalahan ratusan ribu itu warga negara yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas juga ini siapa dan bagaimana. Dan itu kemudian mereka tetap melaksanakan, mereka kirim metode dengan pos, KSK, ada 3 metode, pos, KSK, dan TPS. Pada awalnya kita menemukan pos dan KSK bermasalah. Rekomendasi kami ke Bawaslu, rekomendasi Panwas Kuala Lumpur. Apa waktu itu pos dan KSK? Jadi KSK itu daftar hadirnya misalnya tidak lengkap, kemudian juga misalnya ada di satu KSK pemilihnya yang hadir itu misalnya 480. Tiba-tiba surat suara yang dihitung ada 500, ada 20 surat suara kelebihan. Jadi siapa yang memilih di situ kan? Nah, itu jadi catatan bagi Panwas Kuala Lumpur. Kemudian KSK itu seharusnya mendekati kerumunan atau tempat orang bekerja. Ini malah KSK itu di tengah hutan katanya, ada yang di tengah hutan atau agak jauh dari tempat bekerja warga negara kita di Kuala Lumpur. Nah, itulah yang jadi persoalan, nanti yang memilih siapa. Dan akhirnya ketemu juga misalnya di Kuala Lumpur tersebut bahwa ada DPT-nya misalnya, saya harus bacakan ini supaya lebih clear ya, bahwa ada permasalahan kita besar setelah kita berkoordinasi dengan teman-teman KPU, karena data itu ada teman-teman KPU paling banyak, maka kita temukan misalnya ditemukan oleh partisipasi di KSK itu ada 67.946 pemilih DPT di KSK. Partisipasi DPT-nya berapa? 903 orang. Hanya 903 orang. DPTB-nya 2051. DPK-nya untuk KSK 27.309. Agak cukup jauh. Sangat jauh. Karena itu hanya berapa persen dari 67.000. Misalnya di pos ada 156.367 DPT-nya dalam pos. Yang return to sender 81.000, yang deliver itu yang terkirim 51.360, 81.253 itu return to sender. Jadi alamatnya tidak jelas berarti, atau orangnya sudah tidak ada, atau bagaimana? Itu juga jadi persoalan. Yang return tercoblos itu hanya 23.754. Jadi hanya berapa persen juga dari 156.000 DPT. Di TPS LN saya ikut pada saat itu sama tanggal jam 11 kalau tidak salah, karena harus ngejar ke Jakarta. DPT-nya ada 222.945. Itu masih di KL ya? Di KL, hanya di KL ini. DPT-nya berapa? Yang kemudian DPT memilih di TPS itu hanya 2.264 dari 200.000 orang DPT. Jauh sekali. Kemudian DPTB-nya 5.117. Dan kemudian DPK-nya 116.996. DPK-nya sangat lebih banyak. Nah, ini kan tadi kita melihat ada informasi bahwa 7 PPLN ini diperiksa
berarti belum jadi tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka. Sudah tersangka. Berarti ini sudah masuk ke dalam ranah hukum? Sudah dimulai dari mereka sudah diperiksa itu sudah masuk dalam ranah hukum. Ke dalam ranah hukum dengan ancaman? Di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. Di atas 5 tahun, berarti 6 tahun. Kalau tidak 6 tahun ini. Yang ini kasus ini tuh 6 tahun. Oke. Ancamannya. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, sebetulnya masih banyak yang kita ingin bicarakan setelah pasca pemilu. Karena begitu. pemilu ini kompleks Mbak, jadi Kompleks harus banget. banyak dibicarakan. Kita ngobrol dulu sebelum pemilu ya Pak ya, sebelum pencoblosan suara. Berani nggak Bawaslu menindaklanjuti? Nah ini ada ya udah satu Iya. contohnya Malaysia, tapi ada persoalan lain juga yang tampaknya harus Bawaslu juga komentar ini. Kemarin kita mendengar bahwa ada wacana muncul di DPR soal hal-hal yang terjadi sepanjang pemilu ini perlu ada hak angket. Gimana Bawaslu melihatnya? Nah, ini persoalan ketika Mbak nanya ke saya, pasti saya akan jawab, kami menghormati kewenangan lembaga masing-masing. Kewenangan Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi, diharapkan dengan seluruh proses yang ada, kami melaksanakan ini dengan baik ya. Nah, kalau ada isu atau ada permasalahan hak angket dan lain-lain, DPR punya hak demikian, kami tidak kemudian hak dan kewenangan demikian, jadi kami tidak kemudian bisa berkomentar. Tapi yang jelas, kita harus menghargai proses yang telah dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilu. Yang ada sekitar 8 juta ya lebih, bahkan 9 juta lebih ya dari penyelenggara pemilu pada hari H. Teman-teman KPPS yang berjibaku pada hari H, teman KPPS yang menghitung suara ya. Kemudian ya ini kalau kemudian digaungkan terus curang berapa persen sih? Dan saya yakin dari hampir semua penyelenggara pemilu menginginkan yang namanya pemilu itu diselenggarakan dengan langsung saja jujur adil dan juga dalam suasana yang nyaman, tidak penuh dengan tekanan. Dan kita lihat kemarin pada hari H, Mbak bisa lihat saja pada hari H kayaknya tidak ada kemudian saling lempar-lempar pada saat itu. Hampir tidak ada laporan demikian. Mungkin ada kasus di Bangkalan, di Sampang, kemudian itu inkasu lah. Itu ketika surat undangan tidak dibagikan. Jadi kita harus melihat semuanya secara komprehensif dan kemudian ini juga menjawab bahwa ada masalah tidak? Ada masalah. Ada yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Dan sekarang kalau misalnya kasus pidana pemilu yang kasusnya PPLN Kuala Lumpur ini lanjut ke pengadilan, maka ini adalah dalam sejarah penegakan hukum pemilu. Ini satu-satunya kasus, ini adalah kasus pertama dalam sejarah pemilu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu di luar negeri. Jadi sekarang tidak di luar negeri bisa ditindaklanjuti, bisa, buktinya Kuala Lumpur bisa dilakukan. Oleh sebab itu PR buat kita semua dan saya yakin penyelenggara pemilu kita kali ini ada kurangnya, tapi juga harus dilihat kompleksitas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bajah sudah bersedia hadir ke studio One on One pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.